Halo teman-teman semuanya, saya Muhammad Putra Ramadan dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu paradigma positivisme. Tonton video ini sampai selesai ya. Yang pertama, ada pengertian paradigma positivisme. Positivisme berasal dari kata positif. Kata positif sama artinya dengan faktual, yaitu apa saja yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat pun harus meneladani contoh tersebut. Maka dari itu, positivisme menolak cabang filsafat metafisik, menanyakan hakikat benda-benda atau penyebab sebenarnya, termasuk juga filsafat, hanya menyelidiki fakta dan hubungan yang terdapat di antaranya. Jadi, paradigma positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi, semua harus nyata, yang pasti, yang tepat, yang berguna, serta mengklaim memiliki kesahihan mutlak dan juga didasarkan pada data empiris. Lalu, ada ciri-ciri paradigma positivisme. Yang pertama, objektif atau bebas nilai. Artinya, ketika mengamati sesuatu, maka nilai-nilai atau keyakinan, gagasan, emosi, dan lain-lain yang dimiliki pengamat tidak dilibatkan sehingga menghasilkan kesimpulan apa adanya atau objektif. Yang kedua, fenomenalisme. Artinya, ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas atau apa yang kita amati, sementara substansi yang terdiri di belakang fenomena atau metafisika tidak dilibatkan atau anti-metafisika. Yang ketiga, ada nominalisme. Artinya, kebenaran berdasarkan nama atau ukuran atau mewakili realitas partikular yang nyata. Yang keempat, reduksionalisme. Artinya, realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Yang kelima, naturalisme. Artinya, semua gejala atau peristiwa berjalan secara alamiah tanpa campur tangan metafis. Alam semesta memiliki strukturnya sendiri dan mengasalkan strukturnya sendiri. Dan yang keenam, mekanisme. Artinya, semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip mekanis determinis layaknya mesin. Metodologi paradigma positivisme. Paradigma positivisme pada akhirnya melahirkan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mendasarkan diri pada paradigma positivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa ciri khas pendekatan kuantitatif adalah berdasar pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif atau numerik, menggunakan strategi survei dan eksperimen, mengadakan pengukuran dan observasi, dan melaksanakan pengujian teori dengan uji statistik. Pengembangan paradigma dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif akan mengetahui cara pandang seseorang untuk melihat pada dunia masa depan. Seseorang dalam dimensi paradigma aspek filosofis dan aspek metodologi adalah cara untuk berpijak dalam berpikir, tentunya cara memandang sebuah fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Gagasan filosofis membawa pengaruh pada praktik penelitian dan memilih gagasan untuk berpikir secara logis dan dapat dianalisis secara akal sehat. Contoh kasus. Pengaruh paradigma positivisme terhadap ilmu hukum. Paradigma sebagai suatu sistem metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan atau dengan ontologi, epistemologi, dan metodologi dari paradigma lainnya. Paradigma merepresentasikan suatu belief system tertentu yang menyodorkan cara bagaimana dunia ini dilihat, dipahami, dimengerti, dan dipelajari. Dengan kata lain, mengaitkan atau merekatkan penganut atau pemegang atau pemakainya pada worldview tertentu. Sebagai filosofi utama atau playing, paradigma akan mempengaruhi seluruh cabang ilmu dan melahirkan paham-paham atau aliran-aliran dalam masing-masing cabang ilmu tersebut.
Dalam ilmu hukum, aliran yang dipengaruhi paradigma positivisme adalah aliran ilmu hukum positif atau positivisme. Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat atau teori hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Austin, seorang positivis yang utama, mempertahankan bahwa salah satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sumber-sumber yang lain disebutnya sebagai sumber yang lebih rendah atau subordinate source. Austin mengartikan ilmu hukum atau jurisprudence sebagai teori hukum positif yang otonom yang dapat mencukupi dirinya sendiri. Ilmu tentang hukum berurusan dengan hukum positif atau dengan hukum-hukum lain yang secara tegas bisa disebut begitu, yaitu yang diterima tanpa ilmu hukum hanyalah untuk menganalisa unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekian dari saya tentang pembahasan paradigma positivisme. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.